Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bisa berjumpa kembali. Yang kemarin sempat off karena kita untuk persiapan gelombang 1 yang masuk ke pesantren. Bagi yang masih di rumah, silahkan bisa menyimak penjelasan Ustaz di video ini. Masih bersama saya Ahmad Al-Faruqi dalam pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Semoga teman-teman di rumah tetap sehat, jaga kesehatan selalu, jangan lupa mengikuti protokol kesehatan. Pada pertemuan kali ini akan membahas materi berikutnya, yaitu bab 3 tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Apa itu pengertian kejujuran? Jujur dalam bahasa Arab adalah as-sidq atau sidik. Tahu sidik itu sifat-sifat siapa? Ya, benar, salah satu sifat dari Rasul. Kalau kita sudah mempunyai sifat sidik atau jujur, berarti kita udah mendekati sifat-sifatnya Rasul. Secara bahasa, jujur adalah benar atau nyata. Ya, benar atau nyata, itu jujur. Kemudian secara istilah adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, atau dengan kata lain kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Ya, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Lawan dari jujur adalah bohong, atau dalam bahasa Arabnya adalah kadzib. Ya, kalau orang yang terpercaya atau orang yang berbuat jujur disebut dengan apa? Ya, gelarnya Rasul, orang yang selalu jujur. Apa? Ya, benar, Al-Amin. Al-Amin adalah gelar untuk orang yang berbuat jujur. Pada buku kalian di Pendidikan Agama dan Budi Pekerti ada pembagian sifat jujur menurut Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali, pembagian jujur itu ada 3. Yang pertama adalah jujur dalam niat atau berkehendak. Jadi niat kita itu jujur atau enggak? Nah, kita sholat, niat sholat enggak? Nah, kalau enggak berarti tidak jujur. Berikutnya yang kedua adalah jujur dalam perkataan. Jujur dalam perkataan. Kita ngomong dengan teman atau memberikan informasi kepada orang lain sesuai dengan kenyataan enggak? Kalau tidak, berarti itu tidak jujur. Kalau sudah dengan kenyataan, berarti itu jujur dalam perkataan. Kemudian yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan atau dalam amaliyah. Ya, perbuatan kita itu jujur atau enggak? Contohnya, misalkan di dalam kita sebagai hakim, misalkan di dalam peradilan, kita berbuat sesuai dengan undang-undang atau tidak. Kalau berbuat sesuai dengan undang-undang berarti jujur. Kalau tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku berarti tidak jujur. Itu contoh dari jujur dalam perbuatan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sifat jujur dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun.
sebagai penegak keadilan. Lillahi, karena Allah. Syuhada bil qist, ketika menjadi saksi dengan adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum untuk berbuat tidak adil. I'adilu, berlaku adillah. Huwa aqrabu littaqwa, karena perbuatan adil itu dekat, lebih dekat dengan ketakwaan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha teliti dengan apa yang kalian perbuat. Di dalam surat Al-Maidah ayat 8 ini diterangkan bahwa kita harus berbuat adil. Walaupun itu terhadap orang-orang yang pernah memusuhi kita, atau kita yang membenci dengan kita benci dengan orang lain, kita tidak suka dengan orang lain, tapi jangan sampai kita berbuat tidak adil. Ya, tidak memandang kasta, tidak memandang hal-hal yang lain, baik itu kaya maupun miskin, cantik maupun tidak, ganteng maupun tidak, tinggi ataupun pendek, putih ataupun hitam, tetap kita harus berbuat adil. Ya, itu surat Al-Maidah ayat 8. Kemudian kejujuran di dalam surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang benar. Ya, di dalam surat At-Taubah ini diperintahkan kita untuk beriman kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah, dan kita harus selalu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang selalu berbuat jujur. Jangan kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak berbuat jujur. Ya, kalau kita bertemu dengan orang yang jujur, nasihati. Ya, atau tidak berani menasihati, doakan semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo teman-teman, kalau kita berbuat jujur itu hikmahnya apa aja? Ya, di dalam buku kalian sudah dijelaskan bahwa hikmah kejujuran itu, kalau kita berbuat jujur itu akan menciptakan suatu ketenangan. Ya, ketenangan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kenikmatan lahir batin. Coba kalau kita berbuat tidak jujur, pikiran kita tidak akan tenang. Sekali kita berbuat jujur, sekali kita berbuat bohong, akan berbohong terus. Misalkan kalian berbohong kepada orang tua, mintanya uang saku tapi digunakan untuk mintanya untuk uang untuk sedekah tapi digunakan untuk uang jajan. Itu tidak. Udah bohong dengan orang tua, bohong dengan Allah, bohong juga dengan pembeli. Ya, itu berlipat-lipat kebohongannya. Jangan sampai kita coba-coba untuk berbuat tidak jujur atau bohongan. Hindari kebohongan itu sebelum mendapatkan akibat negatifnya. Oke teman-teman, sampai di sini untuk materi kejujuran. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.